Siang Dek, bagaimana kabar saat hari ini? Sempat berlatih teknik pernapasan dalam dan visualisasi di rumah. Oh, selamat siang. Alhamdulillah baik. Berkah sedikit. Iya, sudah nanti di sebelum ini, terutama teknik napasan dalam. Kalau untuk mulai ke perasaan tubuh. Oke, sangat baik itu tidak. Senang Kak dengar kalau itu teknik bermanfaat. Apakah ada momen tertentu di mana merasa itu teknik pernapasan atau teknik visualisasi benar-benar membantu? Ada kemarin bertemu sama teman-teman lama aku di jalan dan biasanya bakal sekilas kalau harus mengontrol tapi dicoba atur napasku dan sebelum memulai berbicara dan itu yang membuat lebih tenang. Bagus sekali Sunas, itu sangat langkah yang besar. Sudah mulai menggunakan teknik yang kita pelajari dalam situasi nyata dan hasilnya itu positif. Itu kemajuan yang penting itu. Hari ini akan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses desensitisasi, yaitu membuat skala kecemasan tak. Sudah siap? Iya, siap. Baik, jadi ini tahap akan membuat daftar situasi-situasi yang biasanya memicu kecemasan tak dan akan ditempatkan dalam urutan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Tujuannya itu agar punya kemampuan untuk bekerja secara bertahap. Mulai dulu dari situasi yang paling ringan dan secara perlahan itu naik ke situasi yang lebih menantang. Oh, seperti tahapan kita mulai dari yang paling mudah dulu. Betul sekali deh, kita akan mulai dari yang paling mudah dulu supaya tidak merasa kewalahan. Semakin sering dihadapi situasi yang ringan, semakin terbiasa dan percaya diri untuk menghadapi yang lebih berat. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan situasi yang paling ringan. Coba pikir momen di mana merasa cemas bertemu atau berinteraksi sama orang baru, tapi merasa kecemasan kita masih tergolong ringan. Apa yang terlintas di pikiran tak? Mungkin kalau bertemu ke satu orang yang tidak dikenal dan dikatakan jadi itu tidak belum berat, tapi tetap terbiasa masalah ini. Bagus, jadi kita bisa mulai dulu dari situasi seperti berbicara dari satu orang asing di kantin. Berapa besar rasa cemas yang dirasakan saat menghadapi itu situasi dari skala 1 sampai 10 lah, dimana 1 itu hampir tidak cemas dan 10 itu sangat cemas. Mungkin sekitar tidak terus banyak ya, seperti kita terasa. Oke, kita akan menempatkan ini situasi sebagai salah satu dari yang paling ringan dengan nilai 4. Sekarang coba kita pikirkan situasi lain yang menantang tapi belum terlalu berat. Misalnya berbicara dengan lebih dari orang. Kalau misalnya kita berdua atau 3 orang yang tidak bisa di rasanya kayak semua orang tidak. Itu adalah hal yang wajar deh. Berapa besar kecemasan yang dirasakan dalam situasi ini jika dibandingkan dengan berbicara satu lawan satu? Mungkin sekitarnya bisa Jadi kita tempatkan interaksi dengan 2 atau 3 orang asing di skala 6 di sekarang. Bagaimana dengan situasi yang lebih menantang? Misalnya berbicara di depan sekelompok orang, apakah itu terasa lebih sulit? Iya Kak, kalau kita di sepuluh orang, misalnya tidak kelas dalam koordinasi, itu biasanya anak-anak masalah semester, kan masalah bicara atau mudah. Itu adalah kecemasan yang sering dirasakan oleh orang. Jadi kira-kira nilai berapa kecemasan tak dalam situasi ini? Mungkin sekitar misalnya menangkap sekali orang yang kita
Jadi kita tempatkan berbicara di depan orang kecil itu di sekolah 8 di sekarang. Apakah ada situasi lain yang lebih menantang dari itu? Kayak misalnya toh situasi di mana itu kecemasan tak mencapai puncak. Kalau harus melakukan presentasi di yang berat, mereka merasa cemas sampai sudut biasa. Presentasi di depan kelas itu bisa sangat menantang, terutama jika merasa semua perhatian itu tertuju ke diri kita. Sekarang kecemasan, berapa besar kecemasan yang dirasakan dalam situasi ini? Ini harus Kita akan menempatkan presentasi di depan kelas itu sebagai yang tertinggi di skala 10. Jadi sekarang kita sudah punya gambaran tentang skala kecemasan tak, mulai dari berbicara dengan orang asing di skala 4, berbicara dengan 2 atau 3 orang di skala 6, berbicara di depan kelompok kecil di skala 8, hingga presentasi di depan kelas itu di skala 10. Apa ada situasi lain yang belum kita bahas yang juga memicu kecemasan tak? Jadi kita sudah punya daftar situasi yang menjadi panduan tadi. Selanjutnya akan mulai dulu di situasi yang paling ringan, yaitu berbicara dengan satu orang asing. Jadi nanti mungkin besok akan melatih menghadapi situasi tersebut sambil menggunakan teknik pernapasan dalam dan visualisasi yang sudah dipelajari. Setiap kali merasa nyaman dengan satu situasi, akan maju ke situasi berikutnya. Soalnya kok kalau kita juga mungkin biar lebih siap dihadapi yang lebih berat. Ini betul sekali. Kita akan bergerak sesuai kecepatan tak, dan kita sendiri yang akan mengontrol proses ini. Kapanpun merasa tidak nyaman, bisa tidak henti atau menyesuaikan. Yang terpenting itu merasa aman dan nyaman selama proses desensitisasi ini. Melakukan langkah besar dengan bersedia hadapi kecemasan tadi itu menunjukkan kalau berani dan komitmen kita itu luar biasa. Saya di sini untuk mendukung sepanjang ini proses. Sekarang mari jadwalkan dulu pertemuan berikutnya, akan bisa bertemu lagi. Saya bisa di bagaimana ya? Oke, besok baru juga ini kita lagi di Jakarta mulai dari teknik itu dengan bicara 1 lawan 1. Sebenarnya saya harap bisa terus berlatih teknik pernapasan dan visualisasi di rumah.